Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhi'u li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibin fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Para santri yang berbahagia, alhamdulillah, intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan dan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan yang barokah antara bainal isya'in, waktu yang sangat barokah antara maghrib dan isya, ini yang betul-betul istimewa. Kalau kita lihat kehidupan para salafun saleh, orang-orang yang terdahulu, mereka betul-betul dan sangat menghidupkan antara dua isya ini, antara maghrib dan isya. Jadi kesempatan yang bahagia ini jangan kita buang-buang. Sayang. Karena kenapa? Karena kita ini mempunyai musuh. Bukan musuh kita melawan orang kafir. Kalau musuh kita lawan orang kafir itu sudah jelas. Tapi musuh yang ada pada diri kita. Jadi musuh yang ada pada diri kita ini, kalau menguasai diri-diri kita, jadi masalah. Yang kamu nanti belajar jadi malas, maunya tidur. Coba suruh ke kelas, mulai melambatkan diri. Betul apa tidak? Jadi musuh kita ini sebagaimana Al-Imam Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah berkata di dalam sebuah perkataannya, a'daul insan salah satu, musuh-musuh manusia itu ada 3. Ini musuh kita semuanya, dan kita betul-betul harus jangan 3 musuh ini menguasai kita. Kalau bisa, bagaimana kita kendalikan dan jauh dari kita. Musuh yang pertama dari perkataan Syekh Yahya atau Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ad-dunya, dunia. Musuh pertama ini. Tapi perlu diingat apa yang dimaksudkan dengan dunia tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah kullu mastaghala anillah.
setiap sesuatu yang menyibukkan dirinya lupa dengan Allah, inilah musuh kita. Kesibukan kita dengan dunia sehingga kita lupa, lupa dengan Allah, ini menjadi musuh nyata kita, yaitu dunia. Karena apa? Karena cintanya kita dengan dunia. Karena kita ketahui gemilaunya dunia ini bukan main, sangat menyilaukan mata, menyilaukan pandangan. Kadang-kadang sudah tak kenal, karena cintanya dunia nih, tak kenal dengan saudara, tak kenal dengan teman, dan tidak kenal dengan orang yang pernah berjasa sama kita. Dan prinsipnya kadang-kadang kalau orang sudah mabuk dengan dunia, prinsipnya mereka kadang-kadang H3, haram, halal, haram. Ini jadi musibah. Ya, ini H3, halal, haram, halal. Bukan berarti kita dengan dunia tak boleh mencarinya, tetap kita wajib. Ya, menuntut atau mencari dunia itu wajib. Ya kan? Tetapi dengan disibukkan dengan dunia sehingga melupakan terhadap Allah atau kepada Allah, itu yang tak boleh. Itulah yang musuh kita. Kadang-kadang ya kalau kita lihat ya kan, saking sibuknya, kadang maaf ya kan, sikat sana sikat sini. Yang penting oke, yang penting kaya. Tapi kayanya tadi sikat sana sikat sini, tidak jelas dari mana didapati. Memang sudah sesuai. Kalau kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan semata yang menipukan diri kita. Yang menipu, yang melalaikan. Maka dari itu kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli hati. Cinta dunia pangkal daripada sumber kekeliruan. Kita mengharap ya kan, semuanya kelak ketika kamu semuanya keluar dari pondok, selesai pondoknya ya kan, jangan sampai kamu istilah ustaz tadi ya kan, H3 tadi bahaya ya kan. Kita harus mencari yang diridhoi Allah, artinya yang halal, tidak mendolimi orang, tidak menyakiti orang, dan tidak mengambil haknya orang. Tapi yang kita ambil ada betul-betul yang diridhoi oleh Allah, yang betul-betul halalun thayyib, halal yang baik, yang bagus. Dalam syair dikatakan wadih dunia daniyah. Ini dunia yang hina. Wa hawaditsuha katsira. Kejadian di dunia kan banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Ada orang yang suka mendolimi, ada orang yang suka memeras. Ya kan, memeras orang lain. Ada mengayakan diri tetapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang menindas. Kalau ingin doa kita mau dijabah oleh Allah, ingin dikabulkan, hati-hati. Karena kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awwal. Setiap daging ditumbuhi barang haram, neraka yang pantas. Doa dah diterima. Ya kan? Kita ingin doa kita dijabah, harus barang kita, hal-hal yang kita pakai, mulai dari baju kita, pakaian kita, makanan kita, semua yang ada harus suci, bersih. Wa aisuha hakirah, kehidupannya tuh hilang. Wa muddatuha, waktunya di dunia tidak lama, qasirah,
waktu di dunia sedikit. Karena Nabi sudah mengatakan di dalam hadisnya, hasabu ummati baina sittina wa sab'in. Panennya umatku antara 6 sampai 70 tahun. Umurnya umat Nabi itu 6-70 tahun. Kalau lebih alhamdulillah kita bersyukur. Tapi ingat, dengan umur yang Allah beri harus kita syukuri. Jangan kita mengingkarinya. Jadikan dengan apa yang Allah berikan, jadikan dekat sama Allah Subhanahu. Sebagaimana Imam Ali mengatakan di dalam perkataannya, ad-dunya sa'atun. Dunia ini hanya sesaat. Faj'alha ta'ah. Maka jadikanlah ketaat kepada Allah. Kita di dunia tidak lama. Kamu dulu waktu masuk sini umur kamu 13, 14. Sekarang ada yang 17, ada yang 18, mungkin ada yang 16, mungkin ada yang lebih. Nah, coba bayangkan umur-umur kita kan tanpa terasa. Tidak mungkin akan terjadi mau kembali seperti kayak dulu, tidak mungkin. Ya kan, mau kembali kayak budak kecil lagi, tidak mungkin. Inilah umur kita. Semakin bertambah umur kita, bukan semakin muda. Semakin diulang tahun nih umur kita, bukan semakin muda, semakin tua. Kalau sekarang kamu 15 tahun, 17 tahun, 4 tahun lagi dari 21 tahun, ada yang 20 tahun, 20 tahun, ada yang 19 tahun, mungkin ada yang 22 tahun. Tidak lama lagi selesai pondok, sudah selesai bekerja, sudah bekerja, ingin juga menikah. Betul apa tidak? Nikmat dunia ya kan, nikmat dunia. Siapa yang tidak mau ya kan? Surganya dunia. Semuanya kita menikah, kita niatkan untuk ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat di dalamnya. Illa, kecuali ada yang tidak dilaknat. Zikrullah. Zikir kepada Allah. Basahkan lidah kita sebelum banyak menyebut Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ahabul kalam ilallah arba'un. Kalimat yang Allah suka itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala yadurruka bi ayyihinna badata. Dan tidak akan membahayakan bagi kamu dari mana kamu mulai. Mau kamu mulai dari alhamdulillah, silakan. Mau kamu mulai dari di ujungnya, silakan. Kalau kamu mulai dari subhanallah, alhamdulillah, ya kan. Yang penting intinya kita mau menyebut Allah. Jangan sampai tak mau kita menyebut Allah. Anti berzikir. Masya Allah ya kan, anti berzikir. Coba kita lihat bagaimana Al-Imam Sayyid Abdullah bin Tahir amalannya. Coba lihat zikirnya. Bukan dikit-dikit 25.000. Itu dari la ilaha illallah 25.000. Allah 25.000. Huhu 25.000. 75.000. Ditambah lagi selawat dan zikir-zikir lainnya. Tapi kenapa dia lupa dengan dunia? Tidak. Waktu berzikir sambil dia bekerja, sambil dia cari, dia berzikir, menyebut Allah. Karena lisannya selalu menyebut Allah. Jadi jangan, apalagi kita nih anak-anak santri, ya kan? Anak-anak santri ini maklum, kalau udah balik penyakitnya 2. Yang pertama HP. Betul apa tidak? Betul. Kamu semuanya saya yakin punya status. Betul. Jujur ya. Jujur bagus. Itu nanti di rumah, bukan di pondok. HP. Kedua, motor. Betul apa yang ngomong Ustaz? Betul.
Yakin sudah. Kita punya HP. Gunakan dengan HP yang bermanfaat. Ada motor. Langkahkan dengan motor kita ketika kita liburan di rumah, ketika berada di rumah, ketika nanti kita selesai. Jadikan yang membawa. Pokok semuanya apa yang kita miliki dengan dunia kita, jadikan semuanya kendaraan menuju untuk akhirat. Ini yang bagus, ini yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita judukan kebalikannya, ke maksiat, na'udzubillah, kan malu kita nanti. Kita ngerti tentang masalah, tahu-taunya kitanya bermasalah. Malu kan pada pondok bermasalah. Ente berapa di Tasim Billah? Berapa tahun? Anak sih 4 tahun ya. Yang namanya 4 tahun kan pondok. Nanti ditanya siapa yang ngajar, siapa kiainya, kiai atau buya kan, Kiai Yahya ya kan, bin Kiai Zaini ya kan, siapa ustadz-ustadznya, Ustadz Abdullah Sulah, Ustadz Sulaiman Amin, Ustadz Iskandar Hamidi, dan ustadz-ustadz yang lainnya, Ustadz Marzuki. Coba bayangkan. Ini semuanya bukan nanggung-nanggung. Mereka yang ngajar di sini, tidak ada yang sebentar mondok ketika dia mondok. Semuanya lama. Dan kamu semuanya ngambil ilmu daripada mereka. Bagaimana nanti untuk kamu memperjuangkan apa yang kamu miliki? Yang kamu miliki ini bagaimana? Kamu niatkan mulai sekarang nanti. Walaupun ketika kamu nanti menghadapi orang di luar, walaupun kamu mempunyai ilmu cuma mengajarkan bagaimana membaca bismillah yang bagus, bagaimana ta'awud yang bagus, bagaimana Fatihah, itu jangan dipandang remeh. Tapi dengan ikhlas kamu mengajarkan, insya Allah manfaat dunia akhirat. Sekali lagi, ya kan, saya sarankan, jika kamu nanti di dalam hidup luar, sekarang kan belum, dalam suasana, berhati-hati kita melangkah, berhati-hati kita mencari teman. Teman ini ada kalanya menguntungkan, ada kalanya membuat sengsara lebih. Kalau kita berteman seperti minyak wangi. Jadi kalau kita berteman dengan orang jual minyak wangi, harum terus. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang baik, baik terus. Kalau kita berteman dengan orang yang suka, ya kan, yang bau-bau, ya, atau yang kurang bagus, ya kurang bagus. Kayak Quran, ya kan, bilang. Kulitnya Al-Quran, sebelum nempel Al-Quran tadi dimuliakan. Tetapi karena menjadi kulitnya Al-Quran, jadi mulia, jatuh, diambil dan dicium. Karena temannya Al-Quran. Ini kita ini menghadapi temannya beda dengan menghadapi musuh. Kalau kita menghadapi musuh, sekali aja berhadapan. Menghadapi teman susah, bandingannya susah. Karena teman ini yang tahu rahasia kita. Kalau musuh tidak tahu rahasia kita, maka ihdar adu wa kamarwah wahzar sadiqaka alfa marwah. Waspadalah dari musuh kamu 1 kali. Tetapi kamu berwaspadalah dari teman kamu 1000 kali. Kalau sudah kamu clash bermusuh, apa yang terjadi? Sudah mulai buka-buka. Ketika kamu menjadi satu tim di dalam bisnis, pecah, sudah mulai rusak semua. Jadi ujung-ujungnya riba sana, mencarut sana, maki sana. Apakah ada dalam Islam maki-maki? Tidak ada dalam Islam untuk maki-maki. Kalau kita kan punya tradisi orang Pontianak ini, kalau udah marah sama orang, makinya mau dibilang menggalik, mak kita, kemaluan mak kita yang disebut. Padahal Islam mengajarkan kan gitu.
kita banyak beristighfar, ya kan? Kalau kita sandung, ya kan? Kan seperti itu. Makanya dengan zikir tadi kita jangan anti. Jadilah orang yang selalu berzikir. Kalau kita udah jadi orang-orang yang berzikir, sebagaimana kata sahabat Mu'adz bin Jabal kan, Sayyidina Mu'adz bin Jabal kan mengatakan radhiyallahu anhu, ma'an jasau min adzabillah. Tidak ada sesuatu yang menyelamatkan dari azab Allah kecuali banyak menyebut kisah kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita basahkan lisan kita dengan banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sini nama selamatkan negeri kita dengan banyak bencana, ya kan? Kalau kita lihat di luar, Sintang sudah berapa minggu banjir belum surut-surut. Kalau kita lihat di media, tidak ada yang meramaikan. Ketika Jakarta banjir, ramai. Caci sana, caci sini. Tapi Sintang, coba lihat bagaimana. Adakah gubernur kita dihujat? Diam. Ketika Jakarta hujat sana, hujat sini kan? Coba. Ini manusia. Jadi makanya dari itu kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita yang kena musibah banjir disabarkan. Dan kadang-kadang yang disabarkan, minta kepada Allah ya. Kita kan kekuatan kita doa. Mudah-mudahan dengan doa kita ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang berbahagia, itu musuh kita yang pertama dunia. Jadi sekali lagi, bukan kita tak boleh cari dunia, boleh. Tapi yang tak boleh itu, yang menjadi musuh kita adalah melupakan, dengan kita sibuk dengan dunia, melupakan Allah. Ketika nanti kamu sibuk di dalam dunia kamu, jangan sampai kita lupa sama Allah. Tetap kita selalu ingat sama Allah. Allah tetap mengawasi kita. Apapun gerak, apapun. Ketika kita sudah sibuk dalam itu, kita harus jujur. Payah lo mencari orang jujur. Payah lo kalau orang mencari orang yang amanah. Betul apa tidak? Kemarin kan kamu mungkin di media atau teman-teman lain yang punya HP dapat berita, ya kan? Lihat di media sosial, seseorang yang ketinggalan tasnya atau dompetnya di Bandara Internasional Terminal 2. Itu bayangkan, dompet itu isinya 4 rekening. Dan di situ ada cek yang sudah ditanda tangan. Ceknya tidak nanggung-nanggung. 35 miliar lebih. Tetapi ada orang di situ, ini petugas yang mengawasi, ya kan, yang bernama Ibu Halimah yang mendapatkan. Tapi dengan amanah tadi dia bekerja, diambilnya dan tidak dibuka dan diberikan kepada bosnya. Ini saya dapatkan dompet. Kapan dilihat sama bosnya? 35 miliar lebih. Orang yang ketinggalan ini barangnya galau di pesawat. Galau, bayangkan, tidak bisa tidur. 35 miliar sudah ditandatangan, sisa pencairan. Kayak 3 miliar, 35 miliar. Insya Allah kok sampai di sini selesai semuanya. Insya Allah bisa kita punya bis 1. Kemana-mana dah sebut lagi ya. Kalau dikasihkan kita, kalau tidak dikasihkan ya tak ada. Cuma kita mendengar ya. Tapi orang yang amanah tadi, dengan keamanannya, sampai sekarang orang yang mendapatkan ini masih belum bertemu dengan orangnya tersebut. Dan orangnya pun ketika nanti ke Jakarta ingin bertemu, ucapan terima kasih sudah diucapkan. Tapi mungkin karena kebaikan hatinya, membukakan hatinya, mungkin orang ini bisa
memberikan hadiah kepada Ibu Halimah. Tapi Ibu Halimahnya walaupun seperti itu, alhamdulillah sudah naik pangkat, lebih tinggi lagi pangkatnya dengan kejujurannya. Payah bagi orang jujur. Orang yang amanah susah. Yang paling banyak kan dapat duit, hilang. Wassalam. Tidak tahu kemana. Karena aku dapat. Prinsipnya saya dapat. Yang namanya orang dapat bukan diambil, bukan dimasukkan ke masjid, ya kan? Ambil dulu, selamatkan dan kasihkan. Kalau di situ di tempatnya kita kasihkan, di situ nanti akan disampaikan kepada orang-orang dan akan diumumkan di media-media bahwa siapa yang barangnya ketinggalan atas nama ini kan pasti ada KTP-nya, alamatnya dan nomor HP-nya. Dan kita nikmati. Kalau kita sampai mengambil dan makan menikmati, gimana kita? Tidur tak ada nyaman, makan tak nyaman, duit orang diambil. Kapan dah habis duit tu, masuk ujung-ujungnya bukan masuk, ya ujung-ujungnya bukan masuk ke rumah, masuk penjara. Karena kamu makan bukan haknya orang. Karena itu kita mengharap mudah-mudahan dengan apa nanti yang kita lakukan, ya kan, kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian musuh kita yang kedua, naik tingkat. Pertama biasa dunia, biasa, ya kan? Ujian kita kan itu. Yang selamat tadi kan orang yang banyak menyebut Allah, wa mawalah dan apa yang sepertinya, dan orang yang alim berarti ilmu, dan orang yang belajar muta'alim. Nah, ini biasa. Ini musuh yang pertama biasa, naik angkat lagi kedua. Musuh yang kedua setan. Setan dan saudara-saudaranya. Setan itu punya bos namanya iblis. Bos iblis. Yang namanya setan itu sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduwwun fattahidu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Maka jadikanlah oleh kamu sekalian itu setan itu musuh. Jadi kalau ada orang yang bertingkah laku perbuatan selain apa yang diajarkan, ya kan, oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah, ya, berarti dia sudah melanggar, ya kan. Jadi ajaran-ajaran setan yang berikut ya seperti mencuri, ya kan, durhaka, ya kan. Nah, mulai kita kena penyakit, suka tak masuk sekolah, suka kabur. Mulai nih setan dah mulai masuk. Jadi kita nih setan ini terus menggoda. Bagaimana tugasnya setan nih dapat perintah dari iblis untuk menyesatkan manusia. Kalau kita kan godaan setannya biasa. Si Abdul Jalani gimana? Sampai menyamar cahaya. Ada cahaya mengatakan saya ini Tuhan kamu yang Maha Mulia. Apakah si Abdul Qadir Jalani langsung seperti itu percaya? Tidak. Diusirnya. Yang terlaknat setan, pergilah. Kalau kita tak kuat iman, itu tadi kau tak kuat iman. Lihat sini ada makanan, ambil enggak. Punya teman sambal. Karena di dalam firman Allah dikatakan qala. Allah berfirman, iblis berkata, qala berkata iblis, fa bi izzatika, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Akan saya sesatkan mereka ini semuanya. Kita pun disesatkan. Programnya setan sama iblis menyesatkan manusia. Makanya kita hati-hati. Makanya setiap hari raya gimana setan? Menangis kan? Iblis menjerit, menangis dan menjerit.
Setan datang, kenapa kok menangis wahai Tuanku? Apakah ada orang yang menyakiti? Tidak ada yang menyakiti. Ini apa menyebabkan kamu sakit? Menangis. Yang menyebabkan saya menangis sakit hari ini adalah setiap hari raya Allah mengampuni umatnya Nabi Muhammad, ya kan? Mengampuni hambanya dan mengkabulkan doanya dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi bagi yang puasanya betul-betul semata-mata iman karena mengharapkan kepada Allah. Kalau tidak puasa mana bisa mau dia kabulkan doanya? Tidak akan dikabulkan doanya. Jadi betul-betul karena apa tadi? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan iman kepada Allah di dalam melaksanakan puasanya. Sudah puasa, Id, doanya dikabulkan, bukan? Kemudian dipandangnya dengan penuh kasih sayang, bukan? Dosanya dihapus. Jadi kata setan, ya, kata setan dan teman-temannya, yuk, iblis sudah dapat perintah dari iblis. Bagaimana manusia sekarang ini kita rusak supaya mereka semuanya membangkang, mendurhakai Allah. Kalau sudah durhaka kepada Allah, setan tepuk tangan. Kita menang. Manusia sudah berubah. Makanya kadang-kadang dengan sibuknya kita, kadang-kadang di hari raya lupa sholat, sibuk sana sini, tanpa disadari kadang-kadang kita jabat tangan sini yang bukan mahramnya. Betul apa tidak? Jadi perlu kita hati-hati. Kalau kita bicara lebaran silakan. Tapi yang kita bicarakan setannya nih. Setannya jangan sampai merusak itu. Kalau kita rusak, kita lihat bagaimana Bani Siswa. Hebat apa tidak? Hebat ya. Zaman Bani Israel dulu punya murid hebat-hebat semuanya. Tapi yang terjadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita mengharap kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Lain dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar berjalan ketemu iblis sama setan, setannya kabur. Kalau kita melawan. Ini manusia nih. Ini nih. Ini teman kita nih. Kalau dia ikut kita, berarti teman kita. Ikut mereka bagaimana? Dia jalan. Masuk waktu sholat, malas-malas. Jangan jamaah, hidup terus. Akhirnya ujung-ujungnya tidak melakukan. Inilah diantaranya duplikatnya saya. Bulan Ramadan orang puasa dia tak puasa. Mulai bentuk dengan setan. Ini perlu kita hati-hati ya. Ini betul-betul musuh yang ada pada kita semuanya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, ya, langkah-langkah syaitan. Innahu sesungguhnya lakum bagi kamu aduwwun mubin, musuh yang jelas. Ini kata Allah, bukan saya yang ngomong. Allah mengatakan jangan kamu ikut langkah tingkah laku setan. Sesungguhnya bagi kamu adalah musuh yang nyata. Ini tingkatan yang kedua, setan. Yang pertama dunia, kedua setan, ketiga lebih dahsyat. Yang ketiga musuh kita adalah nafsu. Sebagaimana dikatakan nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Satu nafsu ini bandingannya 70 setan. Satu nafsu. Berarti kalau dua nafsu berapa? Satu nafsu 70 setan bandingannya. Nafsu ini musuh kita yang terbesar, yang ada pada diri kita semuanya. Sebagaimana kata Rasulullah, ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Paling besar musuh kamu ada nafsu yang ada di sisi kamu, tanpa kita merasakan. Saking tamaknya kadang-kadang nafsu. Kalau udah kita makan, ada ikan ayam, sebelahnya lagi udang, ada lagi daging, ada ikan.
Kalau kita mungkin kan maunya hati mau dimakan semuanya, tapi kan nafsu makan satu kadang-kadang, tapi kalau udah makan semuanya udah nafsunya betul-betul keterlaluan ya kan. Jadi paling tidak kita makan ikan, nafsu mau makan semuanya, tidak mungkin. Rendang lah di situ, kambing lah di situ, daging lah di situ, ayam di situ, ikan di situ, mana yang kita makan? Paling kita ambil sedikit dah, jangan aja dikit-dikit. Makanya kata Imam Ali itu, an-nafsu qamah, nafsu itu tamak. Awid hal qanaah, maka biasakan supaya jadi yang qanaah, menerima apa adanya. Nafsunya rakus. Saking rakusnya kadang orang itu sudah jabat, sudah jadi pimpinan 2 periode, minta nambah lagi, mau 3 periode. Kita tamak, rakus. Maksudnya dengan 2 periode itu kasihlah yang lain. Jadi kalau kamu nanti sudah jadi kepala desa, 2 periode udah kasih yang lain. Kalau yang kepala desa yang baru kurang bagus, nasihati. Kadang mau jadi wali kota, sudah 2 periode, mau lagi buat aturan kadang-kadang supaya bagaimana besok tidak ada diatur. Maksudnya tidak ada aturannya supaya kapannya sampai, tidak mungkin. 10 tahun kita menjabat itu bagaimana? Beda kan rasanya. Dan umur kita pun bukan semakin muda. Semakin kita menjabat 10 tahun, umur kita 50 tahun menjadi wali kota atau menjadi bupati atau menjadi apalah, 5 tahun dan 55, 60 tahun sudah tidak sama dengan waktu 50 tahun. 50 tahun. Makanya kita jangan jadi orang yang rakus sama. Itu semuanya nafsu. Nafsu itu betul-betul musuh yang dahsyat. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika selesai perang Badar, Nabi mengatakan roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Sekarang wahai sahabat, kita menang peperangan. Peperangan kita bukan peperangan besar, peperangan kecil. Padahal peperangan itu di bulan puasa. Sahabat berapa jumlahnya? Cuma 313. Lawannya hampir 1000. Tapi kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar. Kita kembali dari perang yang kecil akan menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar sudah ini? Iya, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah perang yang lebih besar? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ini peperangan yang besar. Yang dimaksudkan di sini adalah nafsu ammarah bisu yang selalu mengajak kepada kejahatan, yang selalu mengajak kepada kejahatan. Makanya kita mengharap semuanya, kamu dekat berada-ada, punya cita-cita saya ingin menjadi ustaz. Dulu waktu sebelum mondok ingin menjadi pemain sepak bola yang terkenal. Tapi masuk mondok beda. Cita-cita kamu ingin menjadi seorang ya kan, guru yang selalu atau pendakwah yang selalu mengajak orang ke jalan yang ini suatu amalan betul-betul yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngajak orang, lu ngajarin orang dari alif ba ta bukan gampang. Kalau dipikir-pikir kadang-kadang tak seberapa, tapi jangan lihat tak seberapanya. Bagaimana pahalanya di sisi Allah mengenalkan orang yang tidak kenal jadi kenal. Kalau nafsunya ingin duduk di rumah nyantai, makan tidur dan duit datang. Jadi kita harapkan, ya kan, Nabi bangga kalau umatnya, ya kan, bagaimana dia menyebarkan ilmunya yang dibawa Nabi ini disebarkan. Kalau kamu, karena kamu nanti pulang, ya, kamu akan membawakan amanah. Amanah tersebut kamu harus sampaikan. Jangan kamu balik mondok tidur HP, motor berjalan. Bila itu cari goncengan. Ya, cari tidak usah gonceng-gonceng yang bukan muhrimnya, jangan. Kalau udah mau gonceng nanti udah jadi muhrim, udah jadi istrinya, baru digonceng. Jadi ini 3 hal
yang akan menjadi musuh kita. Mulai yang pertama yaitu dunia, yang kedua setan, yang ketiga nafsu. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan semuanya, jangan semuanya itu menguasai kita, dan insya Allah kalau sudah kita bisa mengendalikan, kita insya Allah akan aman. Dan harapan kita mudah-mudahan pertemuan atau pengajian kita pada malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang berguna, bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa ifadata as'alal huda wa suka bi kitabillah wa rasulihi wa dalalata alal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi